Baginda Nabi menjadikan masjid, jangan sampai kita lupa umat Islam. Baginda Nabi menjadikan masjid ini sebagai pusat kegiatan umat. Di masjid baginda sholat berjamaah, ya. Di dalam masjid juga baginda Nabi mengajar agama, tentu. Tapi di dalam masjid pula baginda Nabi melakukan politik. Bahkan di dalam masjid pula baginda Nabi mengatur strategi militer dalam berperang. Masjid pusat kegiatan umat. Lalu kenapa kita umat Islam cuma menjadikan masjid nggak lebih tempat ibadah saja? Kalau sudah selesai ibadah, masjid kita sepi laksana kuburan, Pak. Makanya saya bangga masjid-masjid di Pekanbaru ini kegiatan agamanya jalan, alhamdulillah. Salat berjamaahnya juga nih selalu rame, alhamdulillah. Terutama subuh. Bu, saya tahu, saya sering ke Pekanbaru kok. Kalau udah subuh di Pekanbaru, masjid penuh sampai keluar-luar, Pak Gu. Nggak ada yang masuk. Keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin alladhi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, wabil khusus Ketua Umum DKM Masjid Raya An-Nur Al-Mukarram Buya Haji Burhanuddin, sahibul wasilah kedatangan saya di Masjid An-Nur. Saya punya guru Al-Mukarram Buya Zulhusni. Semoga Allah tetapkan iman dan Islamnya. Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, aparatur pemerintah baik sipil, TNI dan polisi. Wabil khusus untuk orang tua saya, Bapak Gubernur Riau, Bapak Brigadir Jenderal Purnawirawan Pak Edi Nathan Nasution SIP, segenap kepala dinas kegubernuran Riau, orang tua saya Al-Mukarram Buya Profesor Alaidin Koto, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia. Mulai dari MC sampai Pak Gubernur pakai pantun. Cuma Qori saja yang tadi tidak pakai pantun. Maka rasanya kurang etis kalau saya tidak ikut berpantun. Boleh saya ikut berpantun? Ikan sepat rasanya lezat, dicampur sambal dengan terasi.
Isra Mi'raj adalah mukjizat, tidak akan terukur akal, tak terlintas di hati. Bapak Ibu, yang namanya agama tentu ada hal-hal yang bisa dilogikakan, tapi juga banyak dalam agama ini hal-hal yang tidak dapat dilogikakan. Kok bisa begitu? Sebab kalau dalam agama semua bisa dilogikakan, itu bukan agama, tapi ilmu pengetahuan. Pun kalau dalam agama semua tidak bisa dijelaskan, ini pun bukan agama, tapi dongeng. Makanya yang namanya agama dalam skema pendidikan, ada hal-hal yang bisa dijelaskan, tapi juga banyak hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Tapi ketika dalam agama bertemu dengan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan, insya Allah bisa ditangkap dengan nilai-nilai keimanan. Betul apa betul? Apaan? Iya, itu pokoknya betul aja dulu. Contoh. Bagaimana mungkin bisa otak sekecil punya kita di Pekanbaru ini memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj siang hari ini, Pak? Ayo. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, baginda Nabi melakukan perjalanan yang amat sangat jauh, menembus 3 buah alam. Alam nasut, alam malakut, alam lahut. Alamnya manusia, alamnya malaikat, dan alam ketuhanan. Batasannya di mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini alam manusia ini, alam indrawi, alam kita semua nih. Lalu alam malaikat naik langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha. Ini alamnya para malaikat berkumpul, orang-orang soleh, para anbiya, ini tempatnya ngumpul. Lalu alam ketuhanan dari Sidratul Muntaha naik ke Rafraful Ahdor, mustawa sampai Arsy. Ini jangankan manusia biasa, malaikat saja nggak bisa tembus ini. Kenapa? Cuma yang diizinkan oleh Allah yang bisa masuk. Kan dalam peristiwa Isra Mi'raj, ketika hendak naik ke Rafraful Ahdor, malaikat Jibril hands up. Ya Muhammad, ya udah cukup, saya nganterin sampai sini saja. Nggak boleh begitu Jibril. Kita kan berangkat bareng dari Mekah. Nggak bisa Muhammad, nggak bisa. Kalau saya paksa berangkat, gosong saya nanti. Karena Rafraful Ahdor, Mustawa dan Arsy hanya makhluk-makhluk yang diizinkan Allah. Dan itu tentu engkau ya Muhammad yang bisa nyampe. Nah, baginda Nabi menembus 3 buah alam cuma dalam 1/3 malam terakhir. Nggak mungkin, kata orang Pekanbaru. Impossible menurut ilmuwan sekular. Nehi kalau kata Sarukan. Jangan sampai lupa, Isra Mi'raj maunya Allah. Betul apa betul? Ketika kita bertemu dengan maunya Allah, apa yang gak mungkin buat Allah? Dengan gagah Allah berfirman, "Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun." Bu, ada nggak dalam surah Yasin? Ayat berapa? Ada, Sauki, pokoknya ada lah. Malam Jumat kemarin baca masih ada itu saya. Udah biar cepat aja, jangan lama-lama. Isra Mi'raj ini maunya Allah, bukan maunya baginda Nabi. Isra Mi'raj ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada baginda Nabi, memberikan bonus lewat Isra Mi'raj. Kenapa? Sejarah mencatat sebelum Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Disitulah baginda Nabi ditinggalkan oleh banyak orang yang dicintainya. Lolos, sudah waktunya Muhammad Mi'raj menghadapku, turun perintah sholat untuk kita.
Kalau maunya Nabi nggak akan bisa. Kenapa? Sebagai manusia punya keterbatasan. Betul? Nih, saya ajak jalan-jalan lagi deh. Bapak Ibu, hukum otak manusia, ya, hukum logika itu terbentur pada dua perkara. Ini hukum logika nih. Apa? Sebab akibat. Betul apa betul? Contoh. Adik-adik saya nih, anak sekolah nih. Ketika ngeliat saya adik-adik saya nih, otak saya berpikir, ini ada para santriwan-santriwati nih, pasti ada ibu, pasti ada bapak. Betul nggak? Kenapa? Sebab ibu bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Loh, mohon maaf Bu ya. Kan gara-gara kerjasama yang baik antara ibu dan bapak, keluar anak. Itu hukum otak. Tapi kalau hukum Allah, nggak mesti hal itu terjadi. Nabi Adam, bapak tidak, ibu tidak. Allah mau jadi. Betul? Nggak akan pernah bisa. Bahkan dengan ilmu pengetahuan yang paling mutakhir sekalipun diselidiki. Kok Nabi Adam bisa ada ya? Padahal Nabi Adam nggak punya ibu, nggak punya bapak. Apa mungkin Nabi Adam keluar dari sawit? Nah, di sini otak kita mesti tahu diri. Itu bukan wilayah kamu. Otak. Nabi Isa, Nabi Adam. Nabi Isa. Kenal Nabi Isa? Kenal di mana? Oh, sejarah ya. Tahu. Ya, tahu. Nabi Isa. Nabi Isa itu ibu ada, bapak enggak ada. Allah mau jadi apa tidak? Jadi. Maaf Bu, maaf sekali saya minta maaf nih ya Bu ya. Bu, saya minta maaf. Gak akan pernah sanggup dibicarakan dari kebiasaan ibu-ibu di Pekanbaru ini. Itu Siti Maryam kok bisa hamil ya? Padahal Siti Maryam kan gak punya suami. Maaf Bu, Siti Maryam beliau seorang perempuan suci. Beliau hamil tanpa suami, itu masuk kategori mukjizat. Apa namanya? Mukjizat. Sayang banyak perempuan sekarang tidak mau kalah sama Siti Maryam. Di Jakarta ini. Di Jakarta. Oh, Pekanbaru sini sih insya Allah sama. Nah makanya jangan suka kita ini mengambil hukum-hukum dunia, hukum-hukum Allah cuma berdasarkan logika. Nah makanya dalam peringatan Isra Mi'raj ini, saya ingin kita semua merenungkan sebuah hadis baginda Nabi saya. Bapak Ibu, baginda Nabi pernah bersabda, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal Islam illa ismuh. Wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuh. Masajiduhum amirah wa hiya kharabum minal huda. Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah umatku ini, di mana saat itu Islam cuma dikenal sebatas cerita saja. Quran hanya dikenal sebatas tulisannya. Dan saat itu masjid-masjid bagus, musola megah-megah, tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Ayo, siang hari ini saya mengajak kita renungkan hadis baginda Nabi ini sebagai umat Islam. Pak, bukankah banyak hadis-hadis baginda Nabi yang diucapkan hampir 15 abad yang lalu, saat ini mulai terjadi kebenarannya? Betul apa betul? Saya tanya, boleh saya tanya? Masjid-masjid yang ada di Pekanbaru sekarang bagus-bagus apa tidak? Alhamdulillah. Musola yang ada di sekitar rumah kita megah-megah apa tidak? Bahkan beberapa musola pakai AC sekarang Pak Gub. Betul?
Tapi lihatlah fungsi masjid dan musola yang ada saat ini, Pak. Enggak ubahnya laksana sebuah museum. Tahu museum? Tempat penitipan barang-barang antik. Tengoklah, lihat siapa yang ngisi masjid dan musola di tempat kita. Rata-rata 50 tahun ke atas. Barang antik. Apkiran udah. Sementara anak-anak mudanya kemana? Anak-anak mudanya asik cari warung-warung kopi di pinggir jalan sana. Betul? Kita lupa dalam Isra Mi'raj itu digambarkan baginda Nabi melakukan perjalanan minal masjidil haram ilal masjidil Isra Mi'raj mengajarkan perjalanan dari masjid ke masjid. Seolah-olah Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita, umat Islam, jangan kalian pernah menjauhi masjid. Kenapa? Karena masjid dengan umat Islam harus laksana ikan sama air. Betul apa betul? Ikan sama air boleh terpisah apa tidak? Ada ikan yang pisah sama air? Ada? Ada ikan mau mati. Loh, kalau kita umat Islam, Bang, sudah mulai menjauhi masjid, jiwanya yang mati. Sedangkan umat Islam kalau jiwanya sudah mati, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maaf, tengoklah, saya ngambil contoh yang gampang saja. Ikan, selama dia hidup, walaupun berenang puluhan tahun di dalam laut, nggak akan bikin laut jadi ikan itu asin, Pak. Ikan kalau hidup puluhan tahun berenang di dalam laut, nggak bikin ikan jadi asin. Tapi kalau ikan mati tinggal tergantung situasi dan kondisi. Digaramin asin, diasemin asam. Nah, umat Islam kalau sudah menjauhi masjid, maka yakinlah dia akan mudah diombang-ambing oleh gelombang kehidupan di dunia ini. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat, baginda Nabi menjadikan masjid, jangan sampai kita lupa umat Islam. Baginda Nabi menjadikan masjid ini sebagai pusat kegiatan umat. Di masjid baginda sholat berjamaah. Ya, di dalam masjid juga baginda Nabi mengajar agama, tentu. Tapi di dalam masjid pula baginda Nabi melakukan politik. Bahkan di dalam masjid pula baginda Nabi mengatur strategi militer dalam berperang. Masjid pusat kegiatan umat. Lalu kenapa kita umat Islam cuma menjadikan masjid nggak lebih tempat ibadah saja? Kalau sudah selesai ibadah, masjid kita sepi laksana kuburan, Pak. Makanya saya bangga masjid-masjid di Pekanbaru ini kegiatan agamanya jalan, alhamdulillah. Salat berjamaahnya juga nih selalu rame, alhamdulillah. Terutama subuh. Bu, saya tahu, saya sering ke Pekanbaru kok. Kalau udah subuh di Pekanbaru, masjid penuh sampai keluar-luar, Pak Gu. Nggak ada yang masuk. Keluar semua. Makanya saya bangga, Pak Gubernur kita ini mencanangkan GSSB, Gerakan Sholat Subuh Berjamaah. Ingat, bagaimana rakyat itu tergantung pemimpin. Ya, bagaimana rakyat tergantung pemimpin. Jadi nggak bisa kita nggak ngomong politik di dalam masjid. Silahkan ngomong politik dalam masjid. Ini di Jakarta, Pak. Di Jakarta, Bu ya. Sekarang terjadi, Syauki, jangan bicara politik di dalam masjid. Politik kotor, masjid tempat ibadah. Bang, yang kotor dalam politik orangnya, sistemnya mah benar. Betul? Buka perjanjian Ubaidiyah, buka Fathul Makkah, di mana Rasulullah membuat itu semua? Di dalam masjid. Kalau kita umat Islam gak mau bicara politik di dalam masjid, maka percayalah
politik Indonesia yang pegang cuma dari dua golongan. Siapa? Kafir dan munafik. Kalau itu terjadi, maka kita akan menjadi penonton di lapangan sendiri dan kita akan jadi tamu di rumah sendiri akhirnya. Jadi jangan alergi umat Islam dengan politik, Pak. Umat Islam kalau disuruh bikin Isra Mi'raj, silahkan bikin. Mau bikin pengajian, silahkan bikin. Tapi kalau mau berpolitik, jangan. Berupaya kita dijauhkan dari politik. Supaya apa? Supaya politik Indonesia mereka yang pegang, Pak. Islam itu agama politik kok. Dalam penyebaran Islam itu melalui strategi politik. Ulama-ulama dalam Islam pun banyak menciptakan kitab-kitab politik. Yang paling umum kitab politik dalam Islam itu apa? Siasatul Islamiyah. Itu politik Islam. Jadi jangan salahkan politiknya, salahkan orangnya. Betul? Islam berpolitik, cuma politik Islam banyak dan ahlinya. Itu politik Islam. Betul? Warnanya pun cuma dua, hitam dan putih. Politik Indonesia 50+1. Warnanya abu-abu. Makanya hasilnya jauh berbeda. Kata siapa Islam gak boleh berpolitik? Cikal bakal politik dalam dunia ini tercantum dalam Al-Quran ketika Allah memerintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau memang tidak tahu, tanya sama yang ahlinya. Betul apa betul? Ini yang bikin ngaco kan sistem perhitungan politik kita, Pak. Politik Indonesia 50+1 hasilnya jauh berbeda. Nggak percaya? Nih, saya kasih contoh saja. Bapak Ibu, ada 3 orang kiai berdebat dengan 10 insinyur soal kunut subuh. Kira-kira pegang mana? 3 orang kiai berdebat sama 10 insinyur soal kunut subuh. Kira-kira pegang mana? Dalam Islam 3 orang kiai yang menang. Kenapa? Walaupun jumlahnya nggak banyak tapi ahli. Di Indonesia 10 insinyur yang menang. Makanya sampai sekarang soal kunut subuh masih belum selesai-selesai. Betul? Atau saya balik saja nih, saya balik. Ada 3 orang insinyur berdebat sama 10 kiai soal struktur bangunan. Kira-kira menang mana? 3 insinyur. Tapi di Indonesia 10 kiai yang menang. Kan pertanyaannya, bagaimana nasib bangunan? Kalau yang menang 10 kiai, bangunan corannya bisa kuat kalau baca Yasin 3 kali. Enggak ngaruh, tetap ada hitungannya. Makanya jangan kita alergi. Bahkan kalau mau bicara lebih lanjut. Bentar, sampai jam berapa ini acara? Baik, mohon maaf, izin Pak Gub, maaf. Kalau kita mau bicara lebih lanjutnya lagi mumpung bicara soal masjidnya. Para pendiri-pendiri bangsa kita dulu menjadikan masyarakat Indonesia ini mencontoh dari masyarakat bermasjid, Pak. Para pendiri-pendiri bangsa kita menjadikan masyarakat Indonesia ini mencontoh masyarakat bermasjid. Jadi kata siapa Islam gak ada andil dalam kemerdekaan Indonesia? Nggak percaya? Ayo kita lihat masyarakat bermasjid yang diaplikasikan kepada masyarakat Indonesia. Pertama, masyarakat masjid. Pertama, siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Betul apa betul? Kenapa? Nggak ada warga negara kelas 1 di dalam masjid. Semua posisinya sama.
Betul? Lurah masuk masjid, buka sepatu, rah. Wali kota masuk masjid, buka sepatu, tak. Gubernur masuk masjid, buka sepatu. Ini Pak yang ngomong Pak, bukan saya Pak, bukan. Ini Pak yang ngomong. Indahnya masyarakat bermasjid itu Pak. Satpam masuk masjid duluan, habis sholat, habis azan, softnya di depan. Pak Gub datangnya selesai komat, softnya di belakang, jangan melesat maju ke depan. Indahnya masyarakat bermasjid itu Pak. Enggak ada warga negara kelas 1 ketika masuk ke dalam masjid. Nah, para pendiri bangsa kita pun berharap begitu. Melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia, beliau-beliau berharap tidak ada warga negara kelas 1 di dalam negara Indonesia ini. Semua harus sama ketika berhadapan dengan hukum Indonesia. Betul betul? Lalu kenapa belakangan ini kita merasa hukum di Indonesia berlaku seperti pisau? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kita orang kecil punya salah, hukum cepat benar ditegakkan. Tapi yang besar punya salah, hukum pura-pura merem dan tidak melihat. Ini yang nyakitin perasaan kita sebagai rakyat. Betul? Makanya izin Pak, izin. Saya minta maaf. Saya termasuk orang yang tidak setuju Indonesia menjadi negara syariat Islam. Cukuplah Indonesia ini di bawah Pancasila. Karena yang merumuskan Pancasila adalah ulama-ulama dalam Islam. Betul betul? Tapi sebagai rakyat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Nah ini masalahnya. Sebagai rakyat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, saya ingin ada hukum syariat Islam nyangkut dalam undang-undang negara. Kenapa? Karena memang hukum syariat inilah yang paling adil. Salah satunya kalaupun nanti terjadi, saya pengen apa? Yang namanya pemimpin masa yang akan datang, nggak boleh ada yang punya anak. Syariat Islam mengajarkan seorang pemimpin nggak boleh punya anak. Oh, Sauki, baginda Nabi itu punya anak, jangan sembarangan kamu ngomong. Loh, dicontohkan langsung Pak oleh baginda Nabi. Ketika beliau bersabda, "Lau Fatimatu binti Muhammad saraqat anqata ayadaha." Kalau saja Fatimah anaknya Muhammad yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ayo. Kenapa dalam hadis ini baginda Nabi menyebutkan nasab yang lengkap kepada Sayyidatuna Fatimah? Padahal kalau bermain bahasa, baginda Nabi cukup bersabda, kalau saja Fatimah anak saya yang mencuri. Sah apa tidak? Sah apa tidak? Karena yang disebutkan anaknya sendiri. Tapi kenapa kata yang ngeluarin hadis ini, baginda Nabi menyebut nasab yang lengkap? Karena ketika mengeluarkan hadis ini, baginda Nabi tidak berdiri sebagai seorang bapak. Beliau berdiri sebagai seorang Rasul. Makanya hukum tegak dalam Islam. Nggak tebang pilih. Boleh tanya sama guru-guru kita atau dalam kajian-kajian nanti. Berapa banyak hadis-hadis Nabi yang diucapkan kepada anak-anak beliau menggunakan fi'il amr, kalimat perintah. I'mali ya Fatimah, i'mali. Fatimah, beramal kau. Fatimah, sedekah kau. Fatimah, taat kau sama suami. Fatimah, sholat kau. Fatimah, baca Quran kau. Sungguh walaupun aku bapakmu seorang nabi, tapi aku tidak bisa memberikan jaminan kau nanti di hadapan Allah Qadir Rabbul Jalil. Tuh. Makanya hukum tegas dalam syariat Islam. Enggak mentang-mentang bapak jadi nabi, anak dapat kaplingan surga.
Betul apa betul? Hukum tegas kalau ngikut hukum syariat agama. Makanya saya setuju Presiden RI sekarang nggak boleh punya anak. Yang boleh punya anak Pak Jokowi. Ini harus dipisahkan, Pak. Kenapa? Khawatir jadi rancu. Kenapa? Sebagai anak Pak Jokowi yang sekarang jadi presiden, maka disebut sebagai anak presiden. Sebagai anak presiden mereka berhak menikmati fasilitas negara kelas 1 yang dibayar lewat uang pajak orang Pekanbaru semuanya. Apakah itu hukum adil kayak begitu? Dan percayalah ketika anak presiden terganjal masalah hukum, hukum gak akan pernah bisa adil. Kenapa? Karena yang dihadapi anak presiden. Tuh Islam. Betul. Gubernur Riau nggak boleh punya anak. Yang boleh punya anak Pak Edi. Kenapa? Kalau Gubernur Riau punya anak, saya khawatir bansos nanti kayak tukang sunat. Duh, sekarang ini yang berjamaah bukan sholat saja kok. Korupsi sudah berjamaah saat ini. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Korupsi berjamaah. Lihat hukum Islam, Pak. Dalam masyarakat bermasjid, nggak ada warga negara kelas 1 di dalam masjid. Semua sama ketika sudah ada di masjid. Betul atau betul? Yang pertama. Yang kedua, masyarakat bermasjid nih. Sudah copot sendal? Sudah, Pak. Buka sepatu? Sudah. Masuk kita ke dalam Masjid An-Nur. Begitu sampai di dalam masjid, kita nggak pernah sibuk masing-masing dari mana kita berasal. Yang penting kemana kita menghadap. Betul apa betul? Ibu dari mana? Saya dari timur, Syauki. Madep barat, Bu. Kiblat kita kan barat. Bapak dari mana? Saya dari selatan. Madep barat, Pak. Abang dari mana? Saya dari barat, Soki. Madep barat juga, nggak ada urusan di dalam masjid. Kenapa? Karena di dalam masjid sebagai muslim, kita diikat dengan akidah. Kita mengarah ke arah yang sama. Menyembah Allah Tuhan yang sama. Mengikuti manasik Nabi yang sama. Melakukan gerakan yang sama. Sampai bacaannya pun sama. Sebagai muslim. Tapi sebagai bangsa, jangan sampai lupa kita sudah kontrak lewat Sumpah Pemuda. Kita mau bersatu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Lalu kenapa cuma masalah beda pilihan harus saling gosok-gosokan? Tetangga sakit jangan tanya partainya apa. Caleg-caleg yang ngasih karpet masjid, kalau nggak kepilih karpetnya jangan dilipat lagi. Ayo pergunakan, benar saya setuju tadi dengan Pak Gubernur. Gunakan hak konstitusi kita yang diatur dalam undang-undang. Beda boleh, marahan jangan. Betul. Sebagai muslim seharusnya kita asah, asih, asuh. Jangan sama-sama kita sebagai muslim malah saling gasak, gesek, gosok. Kan dicontohkan oleh baginda Nabi, al-muslim bainal muslim kal bait. Muslim satu dengan muslim lain itu seperti satu bangunan utuh. Yang namanya satu bangunan, nggak boleh ada yang merasa lebih hebat dari yang lain. Betul betul. Tahu genteng? Tahu genteng? Atap kita tuh. Atap kita walaupun di atas adanya, nggak boleh mengata-ngatain dan membuli tiang yang di bawah. Kata genteng, tiang, kamu mau enak-enakan di bawah. Hujan ndak kehujanan, panas ndak kepanasan. Saya nih atap,
Panas kepanasan, hujan kehujanan. Kalau ada anak kecil bandel ngelemparin batu, saya yang kena duluan. Keluh atap. Betul? Loh, kalau memang atap bisa mengeluh seperti itu, harusnya tiang tuh teriaknya paling kenceng. Apa kata tiang? Atap, jangan mentang-mentang kau sedang berada di atas atap, kau lupa diri. Ingat baik-baik atap, yang bisa menyokong kau untuk sampai di atas, karena kami tiang yang mendorong kamu. Betul? Para anggota dewan, jangan sampai kalian lupa, kalian bisa duduk di DPRD, karena kami orang Pekanbaru yang sokong kalian. Kenapa kalian begitu jadi ngelupain kami sebagai rakyatnya? Kan kita ini masyarakat daun kering, Pak, Bu. Daun kering itu cuma menang banyak, berisik, susah dikumpulin, susah diikat, gampang dibakar. Yang jadi siapa, yang marahan siapa? Betul? Ayo melalui masyarakat bermasjid, kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita dalam sholat berjamaah. Banyak sekali kaifiah tentang sholat. Ini maaf sekali maaf, maaf sekali maaf. Kita sebagai muslim saja kalau mau jujur, sholatnya saja ada 3 jenis. Ada yang sholatnya tahunan, ada yang sholatnya mingguan, ada yang sholatnya harian. Kalau yang tahunan, Idul Fitri sama Idul Adha, ini aja baru ngerasain masuk masjid. Yang mingguan, Jumat aja, Jumat jangan sampai lolos. Yang harian kadang-kadang bolong, subuh kesiangan, zuhur masih di jalan, sore masih di kantor, maghrib kesorean, Isya ketiduran. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah, ayo kita makmurkan masjid-masjid yang ada di Pekanbaru ini. Setuju? Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah. Orang yang gemar memakmurkan masjid mempunyai ciri 4. Pertama, mereka yang benar-benar beriman kepada Allah. Saya tanya, kita ini benar iman apa tidak kepada Allah? Ragu-ragu. Nih saya ajak jalan-jalan lagi sebentar. Boleh saya ajak jalan-jalan lagi? Bu, banyak dari kita umat Islam baru ingat Allah saat kepala kita terbentur tembok. Kalau sudah terbentur tembok kepala kita, ya Allah, baru kita ingat Allah lagi. Artinya apa? Berapa banyak dari kita yang hadir di Masjid An-Nur ini yang baru ingat sama Allah saat sedang punya masalah. Makanya dalam pengajian saya sering bilang, ada 3 jenis angka yang selalu menemani kita dalam sehari-hari kita, kehidupan kita, Pak. 3 jenis. Angka matematika, angka sosial, dan angka Allah. Ini 3 jenis pasti nih nemenin kita. Dan hebatnya apa? 3 angka ini sifatnya bertolak belakang satu sama lain. Angka matematika sifatnya mutlak. Rumusnya pun banyak, minimal rumus dasar matematika 4. Penambahan, pengurangan, pengalian, dan pembagian. 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 kurang 1 sama dengan 0. Itu angka matematika. Kenapa? Sifatnya mutlak. Tidak ada anak-anak kita yang diajarin 1 kurang 1 setengah. Kok bisa setengah? Karena kenal. Angka matematika tidak pernah peduli mau kenal mau tidak. 1 kurang 1 tetap 0. Kenapa? Sifatnya mutlak.
Tapi ketika bertemu dengan angka sosial ini sifatnya fluktuatif. Rumusnya abstrak. Tuh, udah sifatnya fluktuatif, naik turun, rumusnya pun abstrak. Contoh angka sosial. Bu, 1 ekor ayam ditambah 1 ekor musang, maka hasilnya 1 ekor musang. Aneh enggak tuh? Kemana ayamnya? Dimakan musang. Tuh angka sosial tuh Pak. Apa angka sosial mengajarkan? Angka sosial mengajarkan angka kehidupan. Kalau kita sadar kita masih setengah baik, jangan coba-coba berteman sama penjahat. Kenapa? Karena insya Allah kita akan ikutan jadi jahat. Yang ketiga, angkanya Allah. Angka Allah ini sifatnya ajaib. Rumusnya pun cuma 2. Pengurangan dan pembagian. Tapi sayang 1000 sayang, kita sering tidak yakin dengan angka Allah ini Pak. Contoh angka Allah nih. 1 dikurang 1 buat Allah itu 10. Oh, Syauki mulai enggak waras dia. Mana ada 1 kurang 1 bisa 10, Syauki? Di mana-mana 1 kurang 1 habis, betul? Allah yang punya angka, Pak. Janji Allah dalam Al-Quran, man jaa bil hasanah falahu asyru amthaliha. Siapa yang berbuat 1 kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Masih kurang, Syauki? Tenang. Ada angka Allah 1 bagi 1 itu 100. Wah, makin ngaco Syauki ceramah nih makin lama ini. Kalau 10 baiklah ada dalam Al-Quran. 100 dari mana? Janjinya dan jaminannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Nabi sendiri yang menjamin orang yang melakukan 1 kebaikan sungguh Allah akan balas dengan mi'ata marrah, 100 kali lipat. Masih kurang? Tenang. Ada angka Allah 1 kurang 1, 700. Dah positif. Syauki bawa ke rumah sakit jiwa saja Pak Gub. Ceramahnya mana ada, tambah pusing. Rumusnya pengurangan dan pembagian. Kenapa hasilnya nambah saja? Loh ini Allah kok kita yang punya urusan. Baiklah Allah yang punya urusan Syauki. Tapi dari mana 700? Janji Allah dalam surah lain. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang melakukan, orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah. Laksana diberikan 1 butir biji. Yang ketika biji itu ditanam, Allah jadikan menjadi 7 cabang baru. Yang di tiap cabangnya Allah akan ganti dengan 100 butir biji baru lagi. 7 kali 100, 700. Bahkan distempel dalam akhir ayat tersebut. Wallahu yudha'ifu limay yasha. Allah akan menambahkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Ayo kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah lewat sholat. Nah, terakhir. Saya punya guru Sayyid Ali Baswedan. Ini bicara sholat nih Pak. Saya punya guru Sayyid Ali Baswedan pernah mengajarkan. Ali ya. Nah nanti disangka kampanye lagi. Ali. Famnya memang sama, tapi bukan orang itu. Ali Baswedan Al-Hasani. Satu hari beliau ngajarin, Syauki, iya, kalau kau ingin berbicara dengan gaib dengan Allah, baca itu Al-Quran. Karena apapun dalam kalimat Al-Quran itu merupakan bahasa Allah, Pak. Tapi kalau kau ingin berbincang-bincang dengan Allah, sholat. Sungguh saat sholat itu Allah langsung nyautin ucapan kita sholat, Pak.
Dalam hadis qudsi, ketika para manusia sholat baca Al-Fatihah, baru baca Al-Fatihah tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru sampai alamin, Allah berseru dari arsy itu, Pak. Makhluk-makhlukku yang lagi ada di langit, saksikan di bawahmu, hambaku sedang memujiku. Allah ngangkat kita tuh Pak saat sholat. Ar-Rahmanir-Rahim. Makhluk-makhlukku, sungguh akulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin. La ilaha illa ana. Sungguh tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hambaku yang sedang sholat, kau mau apa saat ini hambaku? Ngomong. Sungguh aku Tuhanmu malu kalau kau selesai sholat, permohonanmu belum aku kabulkan, kata Allah. Subhanallah. Lalu kenapa di Pekanbaru ini sholatnya pada main dulu-duluan? Saya tanya, boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Orang kita sekali sholat berapa lama? 5 menit. Kelamaan. 5 menit doa apa udah bisa kebaca loh, Bu. Rata-rata kita sholat nih 3 menit setengah. Malah teman saya ada 1 menit setengah. Paket kilat khusus. Saya tanya, Bang, sholat cepat bener sih Bang? Udah hafal katanya. La ilaha illallah. Sholat main hafal-hafalan. Bukan. Ini loh kita. Masih banyak dari kita nih ibadah, sholat, cuma sebatas pengguguran kewajiban. Yang penting kan saya sholat, mau berapa lama pun. Yang penting kan saya baca Quran. Yang penting kan saya berangkat haji, biar balik ke Pekanbaru dipanggil Bu Haji. Sementara esensi dari ibadah yang kita lakukan, kita tidak pernah dapetin. Makanya ayo kita dukung gerakan yang dilaksanakan oleh Bapak Gubernur kita. Ingat, bagaimana rakyat begitulah pemimpin. Dan saya agak bersedih. Beliau katanya di Februari ini ya Pak ya, izin. Ingin sudah selesai masa jabatan. Tapi jujur saya sendiri berharap mudah-mudahan nanti pemilihan gubernur yang akan datang beliau ikut masuk kontestasi juga. Kenapa? Karena program subuh berjamaah ini jarang di provinsi-provinsi lain melakukannya. Ayo kita gerakan lagi sholat berjamaah kita, khususnya sholat subuh. Setuju? Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan buat orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtamahahunna bisababihim kulluh. Satul khas Al-Walid Ki Zainuddin MZ dan Umi Hajah Siti Khalilah binti Haji Ayub yang nanti malam akan diselenggarakan haul beliau. Baik Umi saya yang ketiga, Abah saya yang ke-13. Mudah-mudahan lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, Allah ampuni segala dosa beliau-beliau. Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau. Dan Allah jadikan alam kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada siang hari ini sedang kurang sehat. Mudah-mudahan lewat keberkahan Fatihah dan keberkahan majelis ilmu siang ini sebagai penyebab Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarga tanpa kurang satu apapun.
Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu siang hari ini. Isra Mi'raj itu majelis ilmu. Kategori ulama majelis ilmu itu majelis yang di dalamnya disebut nama Allah dan nama baginda Nabi. Dan ulama mengajarkan majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi doa. Majelis ilmu itu majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, keberkahan majelis ilmu yang kita duduki, keberkahan kita memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta keberkahan dari yang membawa berkah itu sendiri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pertanda apabila ada di antara kita yang sedang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya. Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rizkinya, Allah mudahkan jalan usahanya. Lewat keberkahan Isra Mi'raj, Allah jadikan anak keturunan kita anak keturunan soleh dan solehah. Serta lewat keberkahan ilmu, Allah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ولا الضالين آمين. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير البرية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. Allahumma ya Allah, dengan keberkahan orang-orang yang bersolawat kepada Nabi-Mu siang hari ini, kami mohon di siang hari ini bukakanlah kami bangsa Indonesia pintu kebaikan, pintu keberkahan dan pintu keselamatan. Ya Allah ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami siang hari ini keberkahan yang penuh dari langit. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah dan anugerahkan kepada kami bangsa Indonesia ini sosok pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kami sebagai rakyat Indonesia ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu, jangan Engkau biarkan kami tercerai-berai dan satukanlah kami dalam bingkai kebinekaan di NKRI tercinta kita ini. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih li ummati sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pantun sebelum penutup. Pantun lagi boleh ya? Di tengah hutan membuat api agar terang saat malam. Dengan kepengurusan Masjid An-Nur yang baru ini, insya Allah bawa manfaat bagi umat Islam. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.